Halo teman-teman, kembali dengan saya di channel Tambah Tua. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya teman-temannya. Nah, sebelum itu teman-teman, perkenalkan nama saya. Udah tahu kan? Nama saya dengan Oktianto Marifat Tambah dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses dan pengkajian keperawatan dalam perawatan kritis ya teman-teman ya. Dimana banyak kali ke dalam perawatan kritis itu harus berpikir kritis dan cekatan ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu teman-teman, saya akan menjelaskan proses keperawatan. Nah, proses keperawatan ini diantaranya ada diagnosa, intervensi, luaran, dan evaluasi teman-teman ya. Nah, terus itu saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah penilaian terhadap atau respon individu, keluarga, dan komunitas pada masalah kesehatan, pada risiko masalah kesehatan pada proses kehidupan. Diagnosis keperawatan adalah bagian vital dalam menentukan askep yang sesuai untuk membantu pasien mencapai kesehatan yang optimal dan setinggi-tingginya. Nah, teman-teman, di sini berpikir kritis pada penentuan diagnosa memiliki beberapa tahap. Ini menurut Indrit 2013 teman-teman ya. Pertama itu ada analisa data, di mana di analisa data ini, data yang ada dari hasil pengkajian sehingga mampu mengidentifikasi data subjektif dan data objektif. Nah, yang mendukung masalah keperawatan. Selanjutnya melakukan pengelompokan data yang ada dalam subjektif, atau dari pasien sendiri atau keluarga pasien sendiri teman-teman ya. Terus itu yang kedua itu identifikasi masalah klien. Pada tahap ini masalah mendokumentasikan hanya sebatas masalah keperawatan, bukan diagnosis. Keperawatan dan masalah keperawatan harus diidentifikasi sesuai data subjektif dan objektif yang ada ya teman-teman ya. Terus itu tahap yang ketiga itu ada membuat pernyataan diagnosis keperawatan. Ketika tahap analisis data, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis masalah keperawatan yang telah didokumentasikan, menentukan etiologi teman-teman ya. Terus itu menentukan diagnosis keperawatan terdiri dari problem, etiologi, dan data subjektif dan data objektif. Terus itu tahap keempat itu memprioritaskan diagnosis keperawatan. Dalam membuat prioritas diagnosis keperawatan dengan cara menganalisis diagnosis keperawatan yang ada pada pasien, kemudian mengelola mana yang menjadi prioritas berdasarkan hierarki Maslow dengan keadaan yang mengancam kehidupan kesehatan. Terus itu yang kelima itu dengan mendokumentasikan diagnosa keperawatan. Nah, terus itu proses yang kedua itu dalam proses keperawatan itu ada penetapan luaran. Standar ASKA mempunyai 3 komponen. Komponen utama yaitu diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, dan luaran keperawatan. Standar luaran keperawatan menjadi acuan bagi perawat dalam menetapkan keadaan atau status kesehatan seoptimal mungkin yang diharapkan bisa dicapai pada pasien telah memberikan intervensi keperawatan. Terus itu proses ketiga ini itu yang intervensi teman-teman ya. Di mana intervensi keperawatan merupakan segala treatment atau tahap yang dikerjakan oleh perawat di dasar pada pengetahuan dan penelitian klinis untuk mencapai outcome yang diharapkan. Pengklarifikasikan intervensi keperawatan untuk memudahkan penelusuran intervensi keperawatan. Nah, menurut Indrit, berpikir kritis pada perencanaan atau intervensi diantaranya itu meletakkan yang mana yang paling prioritas. Kedua itu mengidentifikasi intervensi yang interpeden. Terus itu yang ketiga itu membuat rasional tindakan dan mendokumentasikan. Yang keempat itu mendokumentasikan tindakan keperawatan. Nah, teman-teman, terus itu saya akan menjelaskan pengkajian dalam keperawatan kritis. Pengkajian yang saya jelaskan dulu ya, apa itu pengkajian. Pengkajian yang vital pada pasien adalah dari riwayat pasien,
lengkap. Informasi ini memberikan dasar untuk pengkajian fisik. Keduanya, baik riwayat dan pengkajian fisik, memberikan dasar bagi proses keperawatan. Ini merupakan langkah awal untuk merumuskan dan mengembangkan suatu diagnosa. Nah, jadi teman-teman, sebelum menegakkan diagnosa itu harus kita tahu etiologinya, terus itu harus ada pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan laboratoriumnya ya teman-teman ya. Nah, terus itu kalau nggak ada laboratorium bisa juga dengan data subjektif, data objektif. Nah teman-teman, pengkajian terdapat 3 fase untuk pengkajian kritis ini, yaitu pengkajian awal, di mana pengkajian yang dibuat dengan cepat selama pertemuan pertama dengan pasien yang meliputi ABC. Apa itu ABC? A itu airway, B breathing, dan C circulation. Nah terus itu pengkajian dasar itu pengajian lengkap pada pasien di mana sistem yang dikaji. Terus itu kajian terus menerus ya teman-teman. Suatu pengajian ulang secara terus menerus yang dibutuhkan pada status perubahan pasien yang sakit kritis. Terus itu apa itu pre-arrival assessment? Di mana pre-arrival assessment ini sebelum pasien dimasukkan ke ICU, dilakukan pengkajian meliputi identitas pasien, diagnosa lagi teman-teman, terus itu tanda vital, alat bantu invasif yang dipakai. Nah, terus itu modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai bila pasien menggunakan ventilator. Terus itu komprehensif atau seluruhnya ya teman-teman, itu pengkajian riwayat kesehatan, lalu riwayat sosial, terus itu riwayat psikososial dan spiritual, serta pengkajian fisik dari setiap sistem tubuh, yaitu sistem kardiovaskuler, respirasi, neurologi, renal, gastrointestinal, endokrin, imunologi, serta intergumen. Terus itu ada quick assessment. Di mana quick assessment ini pengkajian segera setelah pasien tiba di ICU, meliputi A, B, C, D, E. Di mana E itu airway, breathing, B itu breathing, C circulation, D, nah terus itu E, terus itu drug, D tadi drug, terus itu alergi. Nah teman-teman, terus itu E itu equipment, atau adakah alat yang terpasang pada pasien. Nah teman-teman, sekian dari presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang proses dan pengkajian keperawatan pada perawat kritis. Nah teman-teman, jangan lupa like dan subscribe dan dukung channel ini teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.